Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayangnya, diberi kesehatan lahir batin, kelapangan rizki, dan keteguhan iman di setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah kali ini, jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu di bawah sebagai bentuk dukungan agar kisah-kisah Islami terus hidup, dan tentu saja tekan tombol subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan cerita penuh pelajaran dari para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kali ini kita akan menyelami kisah tentang salah satu nabi yang kisahnya dipenuhi keindahan, ujian, kesabaran, dan kebijaksanaan yang agung, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi yang dikenal memiliki wajah yang sangat tampan, hati yang lembut, dan ilmu yang luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Yusuf mujizat berupa kemampuan menafsirkan mimpi dan kebijaksanaan dalam memimpin manusia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah kisah terbaik dari semua kisah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat ketiga, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahui kisah ini. Nabi Yusuf alaihissalam lahir di tanah Palestina dari keturunan keluarga mulia para nabi. Beliau tumbuh dalam kasih sayang ayahnya, Nabi Yakub, yang sangat mencintainya. Namun karena kecemburuan dan dengki, saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka menjerumuskannya ke dalam sebuah sumur di tengah gurun, lalu meninggalkannya sendirian. 3 hari kemudian, sekelompok musafir lewat di tempat itu dan menemukan Yusuf kecil di dasar sumur. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 19, "Waja'at sayaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu qala yabuzru hada ghulamun wa ansaruhu bida'atan wallahu alimum bima ya'malun." Artinya, kemudian datanglah sekelompok musafir. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Dan mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sahabat beriman, dari situlah perjalanan Yusuf berpindah dari Palestina ke Mesir. Dia dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat tinggi kerajaan Mesir bernama Futifar. Di rumah itu Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak mulia, berilmu, dan beriman teguh. Hingga akhirnya Allah mengujinya dengan fitnah besar. Namun dengan keteguhan hati Yusuf tetap terjaga dari dosa, dan Allah membersihkan namanya dari fitnah itu. Setelah bertahun-tahun atas izin Allah, Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi pejabat tinggi yang mengatur ekonomi Mesir. Di masa jabatannya beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa, mengatur masa pajak dengan adil dan menolong banyak orang tanpa membeda-bedakan siapapun. Sahabat beriman, setelah bertahun-tahun berlalu, datanglah masa ketika Nabi Yusuf bertemu kembali dengan para saudara-saudaranya yang dulu menjebaknya. Mereka datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Betapa besar ujian hati itu, namun Nabi Yusuf tidak menaruh dendam sedikit pun. Ia bahkan mengampuni mereka dengan lapang dada dan berkata, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 92, "Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Artinya dia berkata, tidak ada cercaan terhadap kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, dan dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Betapa mulianya hati seorang nabi, tak hanya tampan rupa tetapi juga indah budi pekertinya. Setelah semua urusan di Mesir berjalan baik, Nabi Yusuf hidup dengan damai bersama keluarganya dan seluruh kaum Bani Israel yang hijrah ke Mesir. Di sana beliau menjalankan tugas kenabian hingga usia 120 tahun. Di masa tuanya, Nabi Yusuf merasakan kerinduan yang dalam untuk bertemu Tuhannya. Dalam doanya yang indah, beliau memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan digabungkan bersama para hamba yang soleh. Doa itu diabadikan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 101, "Rabbi qad
آتيتني من الملك وعلمتني من أهوير الأحاديث فطر السماوات والأرض أنت موالي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Doa itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Nabi Yusuf meskipun memiliki kekuasaan besar, tetap memohon untuk wafat dalam keimanan. Beliau menjadi nabi pertama yang berdoa meminta kematian dengan husnul khotimah. Setelah beberapa waktu, ajal pun tiba. Nabi Yusuf wafat dalam keadaan tenang dan damai di tanah Mesir. Namun beliau berpesan kepada kaumnya agar suatu saat, bila Bani Israel keluar dari Mesir, mereka membawa serta jasadnya. Wasiat itu disampaikan agar jasadnya dikuburkan di tanah yang diberkahi di wilayah Baitul Maqdis, tanah para nabi. Sahabat beriman, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jenazah Nabi Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Alasannya, karena pada masa itu, kabilah-kabilah di Mesir saling berebut untuk membawa jasad beliau ke wilayah mereka, dengan keyakinan bahwa keberkahan akan turun di daerah tempat jasad Nabi itu dimakamkan. Agar tidak menimbulkan perpecahan, akhirnya diputuskan jasad Nabi Yusuf dimakamkan di tengah sungai Nil. Karena aliran sungai itu melintasi banyak daerah, sehingga semua kabilah merasa mendapat keberkahan yang sama. Berabad-abad kemudian, datanglah masa Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Mesir sudah dipimpin oleh raja yang zalim bernama Fir'aun Ramses II. Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan memimpin mereka keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis di Palestina. Dalam perjalanan hijrah itu, rombongan Bani Israel kerap tersesat dan tidak menemukan jalan. Nabi Musa kemudian bertanya kepada kaumnya tentang apa yang sedang terjadi. Lalu ada seseorang yang mengingatkan tentang wasiat Nabi Yusuf, bahwa dahulu sebelum wafat, Nabi Yusuf meminta agar jasadnya dibawa keluar dari Mesir bila Bani Israel hendak berhijrah. Nabi Musa pun tersadar. Mungkin mereka tersesat karena belum melaksanakan wasiat itu. Namun ketika Nabi Musa menanyakan di mana jasad Nabi Yusuf dimakamkan, tidak seorang pun yang tahu karena telah berlalu ratusan tahun. Hingga akhirnya ada seorang nenek tua yang mengetahui lokasi makam tersebut. Nenek itu berkata bahwa ia akan menunjukkan tempatnya dengan satu syarat, yaitu ia ingin menjadi teman Nabi Musa di surga. Nabi Musa terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar mengizinkannya memenuhi permintaan nenek itu. Doanya pun dikabulkan. Nenek itu kemudian memandu Nabi Musa dan para pengikutnya menuju sebuah danau. Ia meminta agar air dibendung dan dialirkan keluar. Setelah dasar danau tampak, ia menunjuk ke satu tempat dan berkata, "Di sanalah jasad Nabi Yusuf dimakamkan." Maka orang-orang menggali dan menemukan peti batu berisi jasad Nabi Yusuf yang masih utuh. Saat itu juga, jalan yang sebelumnya gelap menjadi terang dan rombongan Nabi Musa dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju Baitul Maqdis dengan selamat. Sahabat beriman, kisah ini menjadi pelajaran bahwa menghormati wasiat para nabi adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Nabi Yusuf dimuliakan bukan hanya karena ketampanannya, tapi karena kesabarannya yang luar biasa, keteguhan imannya, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang dahulu menyakitinya. Nabi Yusuf mengajarkan bahwa keindahan sejati bukan pada rupa, melainkan pada hati yang memaafkan. Hingga kini masih banyak perdebatan tentang di mana sebenarnya makam Nabi Yusuf alaihissalam berada. Di kota Nablus, Palestina, ada sebuah makam tua yang disebut sebagai makam Nabi Yusuf. Kaum Yahudi menganggap itulah makam Nabi mereka, sedangkan umat Muslim Palestina meyakini bahwa makam itu sebenarnya adalah makam seorang ulama bernama Syekh Yusuf Duwaikat, bukan makam Nabi Yusuf bin Yakub. Perebutan tempat suci itu sering menjadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina. Namun yang pasti, Nabi Yusuf sudah lama dimuliakan oleh Allah dan kedudukannya di sisinya terjamin mulia. Ada keyakinan di kalangan bangsa Israel bahwa mereka harus menemukan jasad Nabi Yusuf dan tabut perjanjian Nabi Musa karena mereka percaya benda-benda itu membawa keberkahan dan kekuasaan. Mereka bahkan berambisi membangun kembali kuil suci ketiga untuk menyambut juru selamat mereka. Namun dalam pandangan Islam, sosok yang mereka tunggu itu bukan penyelamat, melainkan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Kisah Nabi Yusuf mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa iman hanya membawa kesesatan. Sementara iman, kesabaran, dan keikhlasan akan menuntun manusia menuju kemuliaan sejati. Dari Yusuf kita belajar bahwa seindah apapun kehidupan di dunia ini,
hati seorang mukmin selalu merindu kepada Tuhannya. Ketika Yusuf berdoa, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan tertinggi bukanlah kekuasaan atau kemegahan, melainkan ketika seseorang bisa berpulang dalam ridho Allah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran besar bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara menuju akhirat. Nabi Yusuf menunjukkan bahwa ujian hidup bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Maka bila hari ini kita merasa diuji, jangan berputus asa. Karena sebagaimana Allah menolong Yusuf dari dasar sumur, Allah pun mampu menolong kita dari setiap kesulitan yang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran setiap kisah. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk mengambil hikmah dari kisah para nabi, meneladani kesabaran mereka, dan menguatkan iman di hati kita. Terima kasih sahabat beriman yang telah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini menambah wawasan dan kecintaan kita kepada para nabi Allah. Jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.